Oke, baik, selamat datang kembali di channel Nikah Megala Jagat Official, tentunya konten atau channel edukasi. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada bab 3, yaitu pengelolaan e-book. Bagian A-nya ada format e-book. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa istilah daripada e-book. E-book merupakan singkatan dari electronic book, artinya buku elektronik atau dapat diterjemahkan sebagai kumpulan kertas yang disusun halaman ke halaman, informasi penting berupa teks. Nah, di sini ada jenis dan karakteristik e-book. Yang pertama, ada yang disebut dengan PDF. PDF merupakan singkatan dari Portable Document Format yang dirancang oleh perusahaan Adobe, yang mana bahwa sebagian besar aplikasi web browser telah mendukung pembacaan dokumen dalam format PDF ini dengan menambahkan add-ons atau pengaya. Yang kedua ada yang namanya HTML. HTML merupakan salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang memungkinkan Anda untuk menampilkan informasi dalam bentuk web dengan konten audio, video, gambar, dan tulisan. Yang ketiga ada yang namanya XML, merupakan singkatan dari Extensible Markup Language, yaitu tipikal bahasa markup yang menggunakan struktur tag label, mengklaster serta menentukan dan mengatur informasi dalam sebuah dokumen lengkap dengan struktur data dan kontennya. 4. Ada yang disebut dengan XHTML atau merupakan generasi lanjutan dari HTML yang dikombinasikan dengan struktur XML yang ditujukan untuk menggantikan daripada versi ini menjadi versi yang terbarukan. Yang kelima, ada yang namanya CHM. CHM merupakan salah satu jenis dokumen web dengan format CHM atau Compressed HTML. Ya, Compressed Hypertext Markup. Biasanya format jenis ini digunakan pada perangkat berbasis Windows sebagai sebuah petunjuk atau panduan bantuan ketika user menemukan permasalahan dalam pengoperasiannya. Yang keenam ada yang namanya PDB atau Palm Database, merupakan singkatan dari Palm Database, yaitu format file yang menyimpan konfigurasi data aplikasi yang tersusun secara sistematis, layaknya sebuah database. Paket file ini secara khusus digunakan untuk e-book dengan format Palm Doc, Aportes Doc, serta e-reader. Yang ketujuh ada yang namanya PRC. PRC merupakan singkatan dari Palm Resource File. Format file ini mengandung beberapa objek dengan tipe data yang berbeda dengan atau menyerupai struktur database format file PDB, yang mana sistem operasi Palm ini adalah salah satu jenis sistem yang menerapkan penggunaan file bertipe PRC. Yang kedelapan ada yang namanya TPZ atau Topaz File Extension, yang mana ini adalah jenis format e-book yang digunakan oleh perangkat digital Amazon Kindle dan aplikasi Amazon Kindle berbasis desktop. E-book dengan format TPS yang diunduh dari internet melalui komputer telah mendukung berbagai jenis teknologi font yang terpasang secara otomatis serta mensupport fitur bookmark. 9 ada EPUB, ya. EPUB merupakan singkatan dari Electronic Publication, yaitu salah satu jenis standar format file yang bersifat open untuk e-book yang dikeluarkan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF, yang mana kelebihan e-book ini dengan format ini adalah penyesuaian konten dalam buku dengan bentuk dan ukuran layar. Jadi dia menyesuaikan.
Yang 10 ada AGW. AGW merupakan salah satu jenis format file e-book bertipe Kindle yang hanya dapat digunakan dalam sebuah file buku digital bertipe Mobile Pocket yang telah diproteksi dengan DRM atau Digital Right Management sebagai pengganti format file mobile atau PRC. 11 ada KF8 atau KF8, maksud kami artinya Kindle Format 8 ya. Merupakan perkembangan dari generasi format file Amazon dengan beragam fitur dan berbagai penyempurnaan terbaru yang telah mendukung teknologi sekarang ini. Kelebihan dari KF8 ini adalah adanya fitur caps drop, ada fitur number list, ada fixed layout, ada nest tables, ada scalable vector graphics, dan ada sidebars. Yang ke-12 ada MOBI atau Mobile Pocket Electronic Book. Nah, MOBI merupakan singkatan dari Mobile Pocket Electronic, yaitu jenis file dengan ekstensi format file MOBI yang secara khusus digunakan untuk menyimpan e-book dan sengaja diciptakan untuk bekerja pada perangkat mobile atau handphone atau Android dengan kebutuhan bandwidth yang relatif kecil ketika mengunggah dan membuka file ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya pada bagian B, yaitu instalasi Calibre. Nah, apa itu Calibre? Nah, Calibre ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat berbagai jenis daripada e-book. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita akan coba menginstal daripada Calibre ini. Dan linknya sudah berada di link deskripsi video ini. Nah, selanjutnya bagian C, mendesain e-book. Ya, mendesain e-book ada beberapa hal. Yang pertama, tentukan tema. Ya, kita harus menentukan tema. Misalnya temanya berita, kabar, informasi, tutorial, cerita, atau lainnya. Yang kedua, kita harus menyiapkan file pendukung seperti gambar, audio, dan video. Dan yang ketiga, kita harus merancang layout dan tata letak konten dalam dokumen seperti yang tampil pada gambar di sebelah ini. Ini adalah salah satu contoh desain daripada electronic book yang menyatukan tema daripada buku itu, kemudian kita menyisipkan gambar. Setelah itu kita menata daripada layout dari setiap teks maupun gambar. Bagian D, menyisipkan audio file, convert, dan publishing ebook. Yang pertama, itu kita harus menambahkan file dengan sigil. Nah, aplikasinya kita akan coba gunakan pada video-video berikutnya. Yang pertama dulu, kita harus menambahkan audio file. Ya. Yang kedua, konversi ebook dengan Calibre. Ya. Selanjutnya, kita akan mempublikasikan atau publishing electronic book ini. Nah, yang sekarang ini yang lebih banyak digunakan yaitu Scribe, ya. Artinya memudahkan seseorang untuk mengupload atau mempublikasikan hasil karyanya